So Juventini bersama gue Jackie dan sama teman-teman Juventini yang lain setiap minggu selalu mengulas dan membahas Juventus yang terkini, terupdate serta preview dan reviewnya ya. Mungkin kita akan kenalan dulu siapakah Juventini yang akan ngobrol kali ini di episode kali ini karena materi kali ini menarik nih, match day terakhir dan terakhir nyawanya di UCL juga. Oke, sebelum kita ngobrolin panjang lebar, kita mau kenalan dulu siapakah Juventini yang hadir di Soal Juventini kali ini dan kita pengen kenalan dulu. Oke, dari yang ini dulu deh, yang bukan kacamata, yang Juventus fans nih backgroundnya. Siapa kenalan dulu deh. Halo teman-teman Juventini, Oke, udah biasa sering ngeliat lah ya. Ricky dari Jakarta Timur, Taman Mini. yes. Ricky sering hadir di Soal Juventini, Ya, ya selalu rutin. Terus yang pakai kacamata nih, waduh, kayaknya ini nih fansnya Metallica nih. Oke, dengan siapa? Kenalan dulu, mungkin banyak penonton yang ingin kenal juga. Nah, gue Balki dari Bandung deh. Oke, Kang Waki dari Bandung. Oke, teman-teman, Soal Juventini mungkin ada yang baru nonton, baru hadir pertama kali. Apa sih Soal Juventini? Soal Juventini sebuah channel untuk diskusi. Ya, diskusinya mungkin hal yang paling terupdate, diskusinya tentang pertandingan yang akan berlangsung mungkin beberapa hari ke depan dan review. Ya, sedikit ya kita inilah memberikan opini terhadap klub kesayangan kita yang lagi gimana nih? Lagi gimana nih sekarang kondisinya nih? Lagi lagi dibilang tidak maju baik, enggak, lagi dibilang sedang mundur tidak juga. baik-baik saja. Oke, kita sebelum kita ngomongin ke materinya tentang karena materi ini adalah preview ya melawan PSG match day Ya, terakhir dan kesempatan terakhir bukan kesempatan terakhir di UCL tapi kesempatan terakhir menuju Liga Eropa. Nah, tapi sebelum menuju ke situ, gue pengen yang lagi hot dulu nih satu satu materi yang lagi hot banget adalah next gen ya. Ada istilah next gen dari Juventus. ya, Ini anak-anak muda rata-rata di bawah U23 semua, ada 4 orang, ya, ada Iling, ada Fagioli, ada apa di Sole juga, ada terakhir ya, Miretti. Nah, ya, 4 orang ini memberikan kesan yang luar biasa. Bukan hanya kesan ya, tapi benar-benar ada produktivitas. Ada yang memberikan assist seperti Iling, jelas sekali. Fagioli sudah golin. Miretti dan Sole, walaupun mereka belum golin dan assist, tapi memberikan penampilan atau memberikan kontribusi yang nggak sedikit juga. ya, Bagaimana nih melihat fenomena ketika pemain yang senior-senior ini lagi cedera, ternyata yang ngangkat, ya walaupun Iling Junior kemarin assist saat kita ya. posisi ketinggalan, tapi itu memberikan kesan yang luar biasa. Bagaimana nih melihatnya the next gen ini nih istilahnya 4 orang ini nih. Terakhir Fagioli tadi malam abis golin. Ya. Gimana nih? Gua dulu ya berarti ya. Ya, oke. Okay. Oke, oke. Wow, akhirnya ya, akhirnya yang dinanti-nanti para Juventi ini eh, dikabulkan, ya kan? Ya, kita beberapa kali terakhir ini senang banget nih, udah mulai excited banget nih ngelihat permainannya anak-anak mudanya Juve, ya kan? Bahkan kemarin sempat baca di Twitter itu digadang-gadang Juventus saat ini memiliki skuad dengan pemain muda terbaik di Eropa gitu. Itu mungkin terlalu berlebihan tapi ada benernya Ya juga berlebihan sih. sebenarnya. Ya, ada benernya juga ya sebenarnya. Cuman menurut gue sih nggak ada salahnya ya kalau memang ada yang nulis seperti itu. Cuman kalau gue melihat memang dari 4 pemain yang tampil kemarin penampilannya memang luar biasa ya. Miretti memang sudah sering bermain nih dari awal musim juga sudah sering dimainin. Cuman untuk Sule, Iling Junior nih yang paling menyita perhatian sudah 2 assist, ya kan 2 assist, satu di Liga Champions, satu di Serie A kemarin. Dan Nicolo Fagioli akhirnya ya bisa mencetak gol ya kan statusnya pemain terbaik Serie B. Jadi menurut gue ini suatu langkah yang bagus dari Juventus. Harusnya ini bisa terus dimaksimalkan pemain-pemain muda punya kualitas nih. Kalau misalnya terus dimainin akan terus berkembang nih Cap. Ya kan? Jadi harusnya momentumnya terus dijalankan dengan benar, sistemnya terus dimainkan. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi bintang-bintang besar nih suatu hari nanti nih, ya kan? Karena pondasi yang Bintang, sering bintang gua besar, bintang besar di mana? Di Juventus atau di tim lain? kita berharapnya tetap di Juventus ya, tetap di Oh, Juventus oke ya. oke. Karena gue sering ngomong juga di suara Juventus ini, kita nggak boleh lupa bahwa
pondasi Juventus yang dibangun 9 tahun berturut-turut bisa Scudetto itu kan juga dari pemain-pemain yang sebelumnya itu memperkuat tim anak-anak muda ya kan, dari Marchisio, Chiellini, Bonucci enggak ya? Chiellini ya kan. Ya, pemain-pemain seperti itu yang akhirnya bisa meneruskan tonggak dominasi Juventus selama 9 tahun gitu. Jadi kita tidak boleh apa namanya underestimate sama pemain-pemain muda, harus tetap percaya bahwa mereka punya kualitas. Itu sih dari gua Bang Jack. Oke, thank you Ricky. Kang Balki Ya, gimana nih? Waduh, udah ada 4 yang menjadi sorotan ya. Bahkan menyebutnya Fagioli udah mirip kayak Del Piero golnya ya. Ya 4 orang ini deh khususnya, nggak hanya Fagioli. Gimana Kang Balki melihatnya Empat potensi seperti empat orang apa? ini apa next gen-nya? 4 orang ini dulu yang paling tersorot. Kalau next gen Oke. kan sebenarnya banyak proyeknya lah ya, banyak main-main lah. Ya kalau gue sih bicaranya general ya. Jadi kalau misalkan gue ngomong Itali itu krisis banget pemain. Ya wajar kalau misalkan Juventus menginisiasi program next gen. Terus dia bisa didaftarin di seri C, meskipun konsekuensinya dia nggak bisa naik seri B gitu ya, atau nggak bisa naik seri A, gue lupa. Tapi ya itu ngasih jam terbang karena gue lihat Itali dengan Jerman itu ketinggalannya sekitar 15 tahun. Kalau Jerman itu ya kita bisa lihat ada Muller ya waktu dulu Hmm, Piala Dunia 2010 kalau nggak salah. hmm. Angkatan Kita bisa Ozil juga kan. ada Muller, terus siapa lagi lah, ada Götze, terus dan lain-lain. Itu karena Jerman mau regenerasi yang udah dimulai sejak awal 2000-an atau 98-an lah, ketika Jerman acak-acakan di Piala Dunia 98, terus dia mikir kita butuh regenerasi gitu kan. Jadi eh, Fokus di apa situ ya. namanya, DFB-nya itu bikin kebijakan untuk wajib bikin akademi di setiap klubnya gitu. Nah, itu bagus untuk regenerasi klub, untuk regenerasi liga, termasuk timnas juga gitu. Nah, kalau tentang Fagioli, Sule, Miretti, Link Junior, gue masih punya Marley Ek. Gue Oke. yakin Marley Ek itu keren. Terus gue masih berharap juga sama Caviglia karena dia keren banget. Cuman karena Hans Nicolucci Caviglia tuh karena dia cedera aja, terus nggak mungkin nggak recover atau gimana, gue nggak ngerti gitu. Terus kalau ya gue nggak senengnya adalah mereka nggak dikasih jam terbang aja. Hmm. Jadi kayak jujur gue seneng banget Fagioli. Em, tapi kalau lihat dari track recordnya Allegri ya, dulu di Milan dia ngebuang tipikal pemain flamboyan, Pirlo salah satunya. Hmm. Terus ketika di Juve nggak dibuang Pirlo-nya, tapi dia nggak memperpanjang kontrak gitu. Terus lihat dari yang lainnya, beberapa pemain yang tipikal mainnya slow, flamboyan gitu, kayak Pirlo itu nggak pernah dipakai sama Allegri. Nah, gue lihat Fagioli tipikal flamboyan banget, mirip banget lah Ya, sama ya. Pirlo gitu. Jadi ya Jadi itu aja yang gue takut ya, gue nggak gue jadi gue ada kayak potensi kayaknya Fagioli sulit gitu ya. nah gitu. Terus kalau Miretti ya, gue kaget banget kalau sama Miretti, soalnya Agresif ya. dia tuh kalau tahun kemarin gue nontonin terus seri C-nya, sering lah nggak nonton terus. Gue sering nonton seri C Juventus masih U9, U23 ya, U23 waktu itu, next gen lah. Miretti nggak seeksplosif sekarang sih sebenarnya. Kalau Sule ya gue bilang Dybala. Hmm. Sule tuh Jadi bagus sprint kecilnya dia. Sule playmaker, Hmm. tapi ya memang dia lebih sayap ya. Kalau Miretti itu awalnya yang gua tahu CM, tapi jadi AMC juga. Gue seneng sih lihat perkembangan Miretti. Cuman ya itu aja, kenapa sih mereka harus dimainin di saat-saat kayak sekarang ketika pemain seniornya habis. Which is Ya nggak bagus memang juga ya, nggak bagus juga ya ya. Gue ya ya memang situasinya kan planningnya Juventusnya nggak begini sebenarnya awalnya kan. Planningnya ada Pogba, ada Chiesa kan gitu planning awalnya. Di Maria kan gitu kan. Emang pemain muda ini bukan planning awal.
Nah itu Bukan yang memang gua planning ya sebenarnya. jujur aja kalau gua nggak punya hak sih buat ngomong gitu, buat protes. Tapi kalau ngomong gua agak aneh dengan Allegri. Dulu Allegri itu berani ngorbitin De Siglio, berani ngorbitin Ignacio Abate waktu di Milan. Dia berani naikin beberapa pemain Milan. Waktu di Juve awal juga oke, cukup mau coba-coba dengan pemain baru gitu, ngasih jam terbang. Tapi kenapa ketika sekarang kok kayaknya nggak mau, udah bukan Allegri yang dulu gitu kalau buat gua. Terus Miretti tadi diceritain waktu awal-awal musim dia sering banget main, tapi kenapa? Karena yang seniornya nggak ada kan. Iya, iya. Padahal Emang kalau situasi kayak gini karena seniornya cedera, intinya gitu, bukan planning di awal. iya itu aja sih. Tapi kalau ngomong harapan ya gede banget lah. Terus Gatti ya, gua merhatiin Gatti karena gue banyak nontonin seri B. Kalau di musim kemarin seri B seri C juga gue tontonin. Jadi ya gue lihat Gatti, terus gue lihat Fagioli di Cremonese, emang canggih banget gitu. Dan Hmm. eh Fagioli punya potensi untuk jadi trequartista juga, tapi terlalu slow. Mungkin jadinya kayak Zidane kalau trequartista. Kalau Miretti ya Miretti trequartista, tapi basically sebenarnya dua-duanya CM. Tapi Fagioli gue ya insting ngayal aja gitu ya. Gue lihat Fagioli lebih buat DM lah kayak Pirlo. Kalau Miretti memang lebih eksplosif Di gitu. playmaker ya, istilahnya. Seru-seru. Oke, kita lihat nanti sejauh mana ya. Mudah-mudahan memang menjadi bintang di besar tapi di Juventus. Karena jangan sampai jadi bintang besar bukan di Juventus. Oke, oke, kita masuk materi selanjutnya adalah mengenai standing atau klasmen UCL dan ini adalah matchday terakhir kita. Ya memang kita di UCL udah wassalam lah ya, udah nggak perlu kita bahas lagi di UCL. Tapi yang paling penting adalah hasil dari UCL ini. Ya. Ada dua hasil, yaitu kita lolos Liga Eropa dan ada juru kunci. Kenapa? Karena posisi poin kita sama dengan Maccabi Haifa. Maccabi Ya. Haifa masih ada kemungkinan lolos bila Juventus kalah atau seri dan Maccabi Haifa-nya menang. Nah, ini jadi pertanyaan adalah bagaimana opini pengennya Juventus ini? Fight tetap di Liga Eropa ataukah ya udah juru kunci aja, udahlah kita fokus aja lah Serie A lah supaya ada bener-benernya. Apa gimana nih, Rick? Ya. Gimana? Oke. Oke, gue sudah tidak bicara tentang peluang Liga Champions kan memang sudah berakhir ya. Tapi jujur gue tetap mau melihat Juve fight di Eropa lah ya untuk saat ini karena apa namanya bisa jadi ini menambah kualitas tim juga ya kan karena dengan berlaga di Eropa berarti kan Juve akan menantang tim-tim besar di Eropa juga kan gitu. Jadi ibaratnya kita nggak jago kandang aja lah, kita nggak main di Serie A aja gitu. Ya nggak usah mikirin juara kayak atau apa, itu urusan nanti lah ya. Berjalannya waktu aja. Tapi gue berharap Juve bisa stay di Eropa, bisa terus fight. Apapun yang terjadi hasilnya itu urusan belakangan. Yang penting bisa memberikan impact nanti karena dengan bertanding melawan tim-tim besar pasti akan memiliki impact sendiri nanti gitu. Menambah mentalitas gitu ya. Apalagi kita punya beberapa pemain muda juga sekarang nih ya, Bang Jack. Ya bisa tak siapa tahu bisa dimainkan juga ya, menambah jam terbang mereka juga di Eropa. Jadi ini efeknya mungkin eh akan tetap ada di Juventus gitu dengan berlaga di Eropa. Jadi gue berharap Juve bisa stay fight di Eropa, harus tetap berjuang eh tidak perlu memikirkan hasilnya. Yang penting gue sebagai fans tetap dukung Juventus untuk main di Eropa lah. Itu sih kalau dari gue, Bang. Oke, ada faktanya begini, Rick, Hmm, bahwa hmm. Juventus lebih banyak juara Liga Eropanya dibanding Liga Champions. Ya, Juara Liga Eropa Juventus ada tiga, ya, juara Liga cuma dua. ya. Apakah Juventus ini nggak berpikir bahwa rezekinya Juventus mungkin ada di Liga Eropa? Ah, Ya benar kan? Faktanya ya, gitu kan, ya, di UCL tuh ya, cuma dua. Lu udah berkali-kali masuk final, di UCL ya, lu nggak pernah juara-juara. Tapi di fakta lain adalah, lu sebelum UCL, Juventus itu udah juara duluan sama Liga Eropa atau Piala ya, UEFA. Di tahun ya, 77, juara lagi, dan ya Pak, Piala UEFA kita lebih banyak dari Piala ya, UCL. ya, 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 Gimana ya. mengenai fakta seperti itu?
Itu catatan sejarah ya, jadi tidak bisa dihapuskan dari sejarah. Dan menurut gua eh poinnya adalah Juventus sudah merajai Eropa gitu, baik di Liga Champions maupun di Liga Eropa. Jadi ini kan cuman perbedaan standing di klasmen aja gitu kan, posisinya aja gitu yang membedakan UCL dan Liga Eropa sebenarnya hanyalah kualitas tim yang bermain di situ gitu kan. Jadi ya nggak dibilang kalau yang main di Liga Eropa juga tim yang menengah ke bawah, nggak juga, karena banyak juga beberapa tim yang dia juara di Piala Super Eropa gitu kan. Berarti kan menandakan kan pemain apa tim-tim yang berada di Liga Eropa kan bisa menandingi tim yang berada di Liga Champion gitu kan. Jadi gue sih tidak berpikir sejauh itu sih saat ini ya Bang Jeki ya. Jadi tidak berpikir bahwa Juventus bisa memenangkan Liga Eropa atau mungkin rezekinya di Liga Eropa gitu, karena bagaimanapun kita sebagai fans, gue sendiri ingin banget Juventus tetap juara di Liga Champion gitu, tetap berada di jalur Liga Champion karena kan gengsinya lebih tinggi dan menandakan bahwa Juventus tim yang memang besar dan bisa tumbuh di kasta teratas gitu loh maksudnya. Ini di luar merendahkan klub-klub yang ada di Liga Eropa ya. Jadi jadi gue tidak berpikir sejauh itu, tapi gue berharap Juve bisa fight sejauh mungkin lah di Liga Eropa yang menandakan bisa bisa membuktikan bahwa Juventus punya kualitas musim ini gitu dengan banyaknya transfer pemain bagus yang ada sekarang, yang ada di musim ini gitu ya. Pemain-pemain yang datang tuh menurut gue bukan pemain-pemain yang yang jelek loh, yang kacangan gitu ya. Ditambah dengan kualitas pemain muda yang oke menurut gue, jadi harusnya ya ini bisa dibilang rejeki-rejekian juga, tapi gue berharap punya suatu mentalitas tetap ada gitu untuk tetap berada di kasta tertinggi ya, walaupun sekarang saat ini untuk di Liga Eropa ya it's okay, nggak apa-apa, yang penting fight dulu aja gitu sih dari gue. Oke, oke, thank you Ricky. Ya. Kita ke Kang Balki nih. Nah, ngomongin Liga Champions ini udah berakhir, udah wassalam nih. Berarti pertandingan terakhir untuk menentukan posisi Juventus. Memang kalau ngomongin sudah pasti ke Liga Eropa juga belum, karena juga ditentukan sama pertandingan Maccabi Haifa apakah dia bisa menang lawan Benfica atau enggak, dan Juve-nya pun bisa menang atau enggak lawan PSG. Nah, ada dua hasil. Nah, ada Juventus ini yang tetap berharap fight untuk Liga Eropa, ada yang berharap ya udah berkunci aja, main aja udah di Serie A top juga daripada di Liga Eropa juga nanti hasilnya nggak jelas misalkan gitu. Nah, gimana kalau Kang Balki melihatnya? Inginnya seperti apa? Kalau gue sebagai fans ya tetap fight di Eropa karena eh, pertama ada income lebih juga buat Juve. Terus kedua, yang lebih penting kalau menurut gue, karena gue nggak ngerti kondisi keuangan Juve kayak gimana secara detail ya gitu. Tapi yang pasti pemain-pemain kayak Miretti, Fagioli, Sule, mungkin Dagraka, mungkin Marley Ek, mungkin Iling Junior dan lain-lain itu bisa dikasih kesempatan untuk ngerasain persaingannya Eropa itu kayak gimana gitu. Jadi nggak mesti juara Eropa juga kalau menurut gua karena nggak usah obsesif lah gitu ya, nggak usah obsesif tapi fight sebisa mungkin di Eropa gitu, minimal dengan mental pemain lebih kebentuk, terus ya pasti ada hak siar lebih juga kalau misalkan ada di main di Eropa gitu kan, karena gue bilang 50-50 sih peluang Juve untuk main di Eropa karena nggak hanya bergantung sama Juve tapi bergantung sama PSG Benfica ya gue sih berharap PSG sama Benfica rebutan posisi satu supaya mereka Masih ngotot lah untuk Benfica ya terutama ya. karena kalau lu di nomor satu nanti di babak gugur kan lu ketemu eh Langsung tim besar juga. ketemunya sama tim gede kan kalau dia ada di posisi dua gitu ya. Semoga aja Benfica tetap fair play, tetap wah, semangat persaingannya tetap sama gitu. Jadi ya kalau gue pikir juga ternyata selisih golnya Maccabi Haifa itu -9 ya. Susah juga buat Susah, susah. buat ngincer buat 6 gol lawan Benfica gitu. Gue sih berharapnya kayak gitu. Oke, oke. Oke, kita materi selanjutnya bahwa tadi lo udah ngasih opini bahwa setuju kita harus fight di Liga Eropa. Oke, kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan kita
Benar, masuk ke Liga Malam Jumat. Oke, kita lanjut selanjutnya adalah mengenai 5 game terakhir ini udah gue gabung UCL sama Liga di masing-masing PSG dan Juventus. Juventus belum menemukan kestabilan, sedangkan PSG benar-benar stabil ya. Nggak ada istilah kalah. Itu draw-nya juga lawan Benfica. Jadi kalau ngomongin PSG di Liga kayaknya dia udah kalau bisa mau diselesaikan sekarang selesai aja nih juaranya. Kayak PSG kayaknya nggak nemuin apa-apa ya di Liga ya. Nah kalau Juventus jelas ya habis lawan Torino, habis lawan Empoli, langsung kena lagi lawan Benfica. Nah jadi masih belum stabil. Nah bagaimana lihat konsistensi ini? Apakah ini menjadi catatan tersendiri nggak konsistensi ini Kang Balki? Yang satu sudah konsisten, yang Juventus masih inkonsistensi. Gimana nih Kang Balki? Hah, kalau misalkan gue sih, eh, gue ngebedain dua ya, dua dua perspektif. Ada yang satu sisi emosional sebagai fans, yang satu gue juga harus pakai rasionalitas gue kayak gimana gitu kan, Hmm. biar objektif. Ya wajar kalau misalnya nggak stabil, nggak konsisten gitu, karena materi pemainnya nggak lengkap. Terus ya balik lagi ke yang tadi kita bahas next gen. Ada Sule, ada Miretti, ada Fagioli, tapi mereka kan belum teruji. Memang mereka pemain yang bagus, tapi mereka belum teruji dan nggak jarang juga dikasih jam terbang, terutama Fagioli, um, Sule gitu. Itu jarang banget dikasih jam terbang. Lalu ya sekalipun mereka jago, mereka bagus, skillnya oke, tapi kan ya nggak tahu ya dengan intensitas liga yang kayak di Italia ini apa mereka layak untuk diandalkan gitu ya, udah mentalnya udah kuat apa belum gitu. Jadi ya wajar kalau misalkan Juventus nggak konsisten, terus ya kayak kemarin kita lihat waktu lawan terakhir apa Lecce ya, Ya, itu. tadi malam ya. Hmm. Ya, waktu lawan Lecce kan berapa sih pemain Juve yang tersisa? Hanya 17, Hmm. 16 pemain outfield, ke kiper 3. Jadi ya 18-an kalau nggak salah. Hanya ada Ya, segitu yang tersisa, itu pun masih bawa pemain mudah. next gen. Di Hmm. bangku cadangan tuh ada siapa gitu gue lupa. Eh, jadi ya kita mau ngarepin apa sih gitu kan. Terus lawannya Ya. Paris Saint-Germain pula gitu kan. Di sana timnya komplit. Kalaupun dia ada yang cedera, cadangannya pun tetap serem juga gitu. Hmm. Ya, Jadi ya, ya, bukan ya. bukan gua pengen Juve kalah, enggak lah gitu. Tapi ya rasional aja lah gitu. Kalau kalau bisa Juve menang ya jelas gue happy. Tapi ya lu logika aja gitu. Iya, iya, iya. Ya Lini memang belakang memang lagi. situasinya memang lagi nggak confirm ya, lagi nggak perform lah istilahnya. Iya, dan memang Nggak perform. enggak 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 apa ya namanya, enggak mungkin, bukan enggak mungkin. Kecil kemungkinannya untuk Juve bisa perform bagus karena ya Bremer cedera, terus Locatelli juga enggak cedera, terus beberapa pemain lainnya juga cedera. Cuadrado dimainin terus-terusan di umur segitu, McKennie juga gitu. Yang jelas lini tengah tuh nggak bisa nge-backup lini belakang. Jadi Gatti jarang dikasih main juga gitu. Terus kita harus ngarep apa? Hmm. Yes, Bukan yes, gua yes. berharap Juve kalah ya. Bukan gua berharap Juve dibantai, bukan gitu. Tapi ya rasional aja. Kalaupun misalkan kita kalah 0-1 dari PSG, ya buat gua itu sih udah oke gitu. Ya itu udah maksimal ya, yang Iya, dilihat dari situasi Juventus sekarang ini ya. iya. Terus Vlahovic gua nggak tahu cedera berapa lama dia. Vlahovic sih masih sebenarnya nggak panjang sih, dia Sudah masih dipastikan evaluasi. tidak bisa bermain sih, Bang. Oke, berarti cuman Hmm. punya milik, gua nggak ngitung Kean sih. Hmm. Iya, iya. Ya berarti striker cuman punya milik kan. Iya. Ya terus suppliernya siapa? Nah, nggak ada Di Maria, cuman ngandelin Kostik, matiin Kostik udahan. Kostic juga tipikalnya bukan yang penetrasi juga. Ya, Hmm. dia winger winger banget, winger Iya. tradisional banget.
Jadi ya tinggal matiin Kostik aja udah kelar kok. Hmm. Ya buat PSG ya. Karena lihat serangannya Juve itu cuma dari Kostik doang. Kalau nggak ada Di Betul. Maria. Iya, iya, Jadi sesimpel itu gitu. Kan iya. Milik Jadi, butuh supply bola. Yang supply-nya siapa? Cuman ada Kostik. Rabiot ngimpi apa lu? Itu terus McKennie ngimpi apa lu? Sedapat supply dari sana. Cuadrado ya gua nggak bisa nyalahin, gua nggak bilang dia jelek, tapi untuk umur 30 sekian, 35 kalau nggak salah, hmm, 34, 35. Terus dia main intens banget per 3 hari, dia main di liga terus-terusan, main di eh, Champions juga gitu kan, berarti per 3 hari ya. Dan posisi dia itu sayap, beda dengan Cielini. Cielini kan defense, hmm. dia nggak banyak naik turun gitu. Sedangkan kalau Cuadrado harus naik turun gitu. Jadi gue nggak terlalu yakin juga dia dia bisa ngejaga. Mungkin staminanya terjaga, tapi konsentrasinya mentalnya kejaga apa enggak? Jadi Memang hmm, masalahnya Cuadrado itu di akhir dari progresnya dia ketika dia udah sampai penetrasi, ya antara dia mau timing nge-shoot sama timing passing yang nggak jelas tuh. ya karena ya Udah em, habis, kayak udah habis napas lah. ya kan kenapa gue lihat Pep ya? Kenapa sih Pep suka mengistirahatkan pemain padahal dia nggak kenapa-kenapa. Pep bilang bahwa dia udah keseringan main, konsentrasinya udah nggak bagus lagi gitu. Biarin dia istirahat dulu atau bahkan kasih dia libur dulu 1 hari 2 hari gitu untuk traveling gitu. Klopp juga sama gitu. Ketika ada pemain yang udah terlalu sering main disuruh istirahat dulu, udah deh nggak usah latihan 2 hari, cukup latihan fisik aja gitu. Itu yang gue baca. Kenapa? Yang dibutuhin kan mental juga, bukan hanya stamina. Mungkin stamina tetap oke, Hmm, tapi kalau mental ya kan nggak kelihatan ya. hmm. Itu. Oke, oke. Ya, Rick, gimana, Rick, mengenai ini inkonsistennya Juventus nih? Ya, selalu nemu aja gitu, udah menang-menang, ketemunya Benfica, drop lagi. Kemarin, ya udah menang nih loh, saya nih, ketemunya PSG lagi. Ya, Ya, belum bisa ditebak juga, ini apakah menang atau kalah. Cuman akhirnya seperti inkonsisten kan, ketika tidak menang-menang kan, ya. akhirnya dalam situasi inkonsisten. Gimana, Rick? Oke, kenapa gua tertawa? Karena memang ya eh gini Bang, ini memang menandakan bahwa memang belum ada konsistensi ya. Karena harusnya kalau memang tim itu sudah konsisten dengan jalur kemenangan, dia mau lawan tim kecil, mau lawan tim besar, ya menang gitu. Atau mungkin kalau memang lawannya superior kayak PSG ya nanti ya bisa nahan imbang minimal gitu ya, minimal. Ya, tapi kalau misalnya memang harus dibantai lagi atau kalah lagi, ya berarti memang tim ini memang belum siap untuk melawan tim-tim yang kuat gitu ya. Kalau dilihat memang kemenangan yang diraih Juventus juga kan lawan tim-tim yang memang Ya, standarnya di bawah, ya kan? Ada Empoli, ada Napoli. Lecce gitu kan. Oke. Jadi apakah ke depannya bisa dibilang Juve cuma bisa menang lawan tim-tim yang standar tadi bawah? Ya kita lihat nanti gitu. Apakah Juve bisa menjawab tantangan ini dengan mengalahkan PSG atau mungkin ya minimal menahan imbang gitu ya. Tapi gue setuju dengan pendapatnya Bang Balki. Ya kita sebagai fans memang ingin tim kita menang gitu ya. Tapi saat ini memang eh, keadaannya sepertinya sulit. Ya agak sulit nih. Jangan sampai lu nyanyi lagi nih nanti nih. Begitu sulit nanti ya kan. Ya, ya, Memang ya, ya, agak ya. agak sulit. Posisinya saat ini Juventus sedang ya mainnya angin-anginan, terus badai cedera, ya dengan menyisakan apalagi di lini belakang ya. Gue menyoroti lini belakang Juventus yang sangat sangat amat mengecewakan menurut gue. Ya karena praktis dengan tidak adanya Bremer saat ini yang menyisakan di center back ya itu cuman ini center back murni ya, cuman Gatti, Rugani dan Bonucci. Bener kan? Ya kan? Gatti dan Rugani dan Bonucci. Bonucci oke, dia pernah bagus, dia pernah terpilih 11 pemain terbaik Eropa, tapi itu tahun berapa? Ya kan? 2017, cuy. Sekarang umurnya udah berapa? Gue melihat Bonucci saat ini memang posisinya sudah termakan usia, sudah lambat, sudah sulit membaca arah pertandingan.
Nah, yang menyisakan dua nama ini, wah ini sangat amat sulit Bang kalau harus bertemu dengan trio MNM ya. Jujur aja nih ya, sebagai fans gue berharap Juve menang, tapi kita tetap harus rasional dengan kondisi sekarang. Ini akan menjadi pertandingan yang cukup sulit ya, cukup sulit untuk bisa mengambil poin ya di sini gitu. Ya, tetap semangat Oke. untuk Juventus ya. Mudah-mudahan bisa ada ya, Kayaknya tetap fight ya kan. kayaknya Tetap antara semangat. lu mau berharap tapi ya gimana? Iya, gue tetap berharap pada suatu keajaiban ya, walaupun mungkin memang sulit, tapi ya mudah-mudahan tetap semangat dan tetap fight lah. Tetap menunjukkan Oke, kelasnya Juventus itu salah satu tim besar di Eropa gitu sih. oke. Oke, kita lanjut lagi materinya. Thank you, Rick, mengenai Ya, pandangan lu mengenai situasi Juventus yang konsisten dan inkonsisten. Nah, ya. ini adalah materi selanjutnya adalah judulnya adalah bagaimana Nah, mengalahkan PSG. Karena itu ada 39 gol, ya. 27 assist, hanya 3 orang. Itu Wuh, bukan PSG ya. Sedangkan Juventus satu tim UCL dan Serie A-nya aja hanya 26 gol, asisnya hanya 20 assist. Itu satu tim Juventus. Ini hanya 3 orang, 39 gol, 27 assist. Pertandingan itu kan harus menang, dan harus menang itu adalah jangan sampai kebobolan. ya. Ini berpikir untuk tidak kebobolan aja kayaknya formulanya aja kalau buat pelatih kayaknya udah pusing nih. Belum ngomongin gimana cara bobolnya. Jadi kalau misalkan ngomongin gimana harus menang itu adalah gimana lo bisa kuat menghadapi badai dari Messi, Neymar dan Mbappe, satu sisi lu juga harus menang buat kalau kita Ya. ngomongin fight Liga Eropa. Sejujurnya ini rumusnya sih luar biasa ya kalau PSG bisa menang ya. Karena gini loh, City itu punya Haaland, iya betul. Tapi Ya. PSG itu punya 3 orang, Messi dan Iya. Neymar. Ini nggak nggak bisa dibilang uh, biasa-biasa aja mereka. Kalau biasa-biasa aja golnya nggak mungkin sebanyak itu kan gitu. Nah jadi Ya. gimana, Rick? Seperti apa yang lu lihat kalau lo sebagai kebagian dari Juventus sebagai pelatih, atau mungkin lu udah no comment aja, nonton lah Bismillahirrahmanirrahim aja. Gimana, Rick? Bisa Oke, menaklukkan PSG. gue Satu sisi untuk menaklukkan itu berarti kan lu jangan kalah. Jangan kalah berarti ya, jangan kebobolan. Tapi satu sisi juga lu ya, harus membobolin PSG. Gimana nih? Ada ya, dua sisi kan. ya, Membobolin ya, dan jangan ya. kebobolan kan gitu. Ya. Gue agak-agak mencari kata-kata yang sedikit lebih halus nih. Gue takut diserang Juventini lain. Takutnya menganggap remeh tim kesayangan gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu ya guys ya. Jadi ini kita mencoba untuk melihat dari sisi ya memang keadaannya seperti ini gitu ya. Oke, trio MNM saat ini berada di situasi yang sangat on fire ya, on fire nih ya. Statistik musim ini Neymar 14 gol, 11 assist, Mbappe 17 gol, 4 assist, Messi 12 gol, 13 assist. Luar biasa sekali ya. Ini ini nggak cuma nyekok scoring tapi juga assist gitu. Dan itu Jadi cuma 3 orang. itu cuma 3 orang gitu Belum ya. lagi yang lain. Ini memang situasinya sangat sulit buat Juventus. Sekali lagi, ya bagaimana cara cara bisa menang ya salah satunya harus meredam 3 pemain ini gitu. Jadi gue melihatnya saat ini pemain yang bisa meredam di Juventus memang saat ini sangat sangat minim ya, ya Bang ya. Jadi Apa tapi bendera putih aja udah. untuk bendera putih sih gue nggak mau sepasrah itu sebenarnya. Cuman kemungkinan itu tetap ada gitu ya. Kita punya beberapa pemain yang memang punya fisik yang bagus. Mungkin ada Adrian Rabiot atau mungkin ada eh siapa namanya? Locatelli udah pasti nggak main ya. McKennie Locatelli mungkin masih bisa masih main. ya Dia Locat. kemarin kan nggak main cuman gara-gara ada masalah apa urusan pribadi gitu. Oke, Masih main mudah-mudahan bisa Locatelli. main ya. Kalau misalnya ada Locatelli mungkin di tengahnya masih mungkin masih sedikit bisa mengimbangi gitu. Karena kalau misalnya trio ini sudah sampai ke kotak penalti Juve, ini adalah sinyal yang sangat berbahaya. Artinya tanda merah sudah mesti dihidupkan kalau Messi atau Neymar atau Mbappe sudah berada di kotak penalti Juve gitu. Jadi bagaimana caranya supaya mereka tidak bisa memasukkan bola ke dalam gawang Juventus adalah menghentikan mereka sebelum mereka memasuki kotak penalti gitu. Dan saat ini gue jujur aja gue belum menemukan pemain yang bisa melakukan itu gitu. Jadi situasinya memang agak sulit. Tapi di 2017 kita pernah menghentikan trio yang lebih mengerikan, ya kan? Saat itu ketiga-tiganya masih berada di peak perform. 2 orang saat ini ada di tim ini,
ya kan, satu lagi pemainnya yang memang berusia paling tua memang sudah tersingkir gitu. Tapi kita pernah membuktikan bahwa Juventus bisa menghentikan mereka gitu. Mereka tidak mencetak satu gol pun ke gawang Juve tahun itu. Ya tapi memang saat itu Juve punya Chiellini ya. Ya memang sangat Beda juga, fight. Juventusnya Ya, juga beda. Juventusnya Juventusnya memang juga berada beda. di peak perform juga gitu. Jadi memang situasinya tidak bisa dibandingkan gitu. Tapi ya sekali lagi tetap semangat, tetap semangat dan jangan menyerah. Itu aja sih dari gua. Oke, oke Kang Bangki, ada nggak opini dari lo untuk ya, kalau memang kita mau ke Liga Eropa, dia harus kita kalahkan. Itu doang Ya. satu-satunya cara. Nggak Opini bisa ya, kita nggak kalahin. Iya, nggak ada. opini ya. Nggak ada cara Kalau lain kalau selain dikalahkan. kalau gua sebenarnya ngelihat karakternya Messi sama Neymar, Mbappe juga gitu ya. Yang ini ya anggap aja ada Bremer lah gitu ya. Meskipun gue nggak bisa banyak berharap juga sama Bremer. Oke lah, Bremer itu back terbaik Serie A musim kemarin, tapi dia nggak main di Liga Champion loh, Hmm. ya kan? Jadi mentalitasnya belum teruji juga gitu. Kalau gue pribadi, ya gue lebih percaya sama Gatti sih sebenarnya. Oke, non Yang Brazil bisa ya. ngancurin tiga ini, karakternya itu ada di Gatti. Em, Rugani untuk man marking itu oke loh sebenarnya. Cuman ya balik lagi yang gua kecewa dari tim Juve ini tuh kenapa sih nggak pernah rotasi gitu. Lu inget dulu zamannya Ogbonna. Ogbonna sering kok ketika Barzagli nggak fit, Ogbonna yang dimainin, Chiellini nggak fit, Ogbonna dimainin gitu. Meskipun misalnya Chiellini kasih satu babak menit 60 masukin Ogbonna biar apa? Biar em, chemistry-nya gitu loh, teamwork Hmm. mereka bertiga berempat tambah lagi Caceres gitu kan, ya teamworknya kerasa. Sedangkan kalau sekarang kok kayak dipaksain Danilo mulu gitu, apa nggak Hmm. exhausted gitu kan kalau istilahnya. Dengan tiap hari main, tiap pertandingan main, bukan tiap hari, tiap pertandingan dia dimainin terus, apa nggak capek gitu otaknya gitu, mentalnya gitu. Itu sih yang gue pertanyakan gitu. Terus kedua, lini tengah Juve itu kayaknya ini yang paling jelek di 25 tahun terakhir deh. Di habis Calciopoli, menurut lo di musim-musim kayak ya pemain tengahnya kayak Cristiano Zanetti itu ada tuh. Terus ada siapa Cristiano ya? Zanetti oke. Paulson. Enggak. Thiago, Nah, ya, dulu kita kan pernah main enggak. tengah kayak gitu kan, Christian Paulsen. Iya, iya mungkin Terus, gue harus ngebandingin Juve dengan Juve yang baru promosi ke Serie A kali ya. Ini equalnya di situ, ini seimbangnya di situ gitu. Tapi ya gimana ya? Kalau 2007 wajar, namanya juga tim promosi punya lini tengah kayak gitu, buat gue wajar. Tapi kalau misalkan sekarang dengan lini tengah yang support ke belakang enggak, nyambungin ke depan juga enggak gitu. Gue ngelihatnya ya itu kekurangannya gitu. Lo inget pada saat 2017 trio MNC ya itu ya. Suara Suarez, Neymar sama MSN. MSN, Nah, MNC, oh MNC. MNC MNC TV dari dong bang. mana? Suarez, Neymar Ya. sama Nah, Messi. nah, MSN itu ada Barzagli, Bonucci, Chiellini. Tambah lagi belakangnya ada Buffon. Ya kan? Terus lihat tengahnya siapa? Khedira, yani Ah, ah. Itu depannya Dybala, Higuain. iya, itu kan seenggaknya gini loh. Kedira itu positioningnya bagus, dia coveringnya bagus, dia ngebaca permainan tuh bagus. eh Ya memang dia beneran gelandang bertahan banget gitu. Kita nggak usah berharap dia banyak nyerang, tapi memang fungsinya ada di situ. Terus sebelum itu ada Marquisio ngebaca pertandingan bagus, ngebaca gaya permainan lawannya itu bagus gitu. Waktu itu ada Vidal 2015 gitu kan. Back bagus itu pasti butuh defensive midfielder yang oke juga.
Kalau gue bilang waktu zaman Lippi kan ada Taki Nardi sama Davids. Hmm. Ya backnya 3 cukup lah. Ngapain harus banyak-banyak? Cukup Montero, Tudor sama Ferrara. Tapi depannya kan ada Taki Nardi sama Davids. Lu mau ngapain? Iya. Penyerang juga nggak nyampe ke back itu bola. Hmm. Udah ketahan duluan. Enggak, karena udah beruknya udah ada 2 Iya. gitu. Nah, kalau sekarang gue lihat sebenarnya em, kalau flashback mundur ke belakang itu fungsinya Rabiot waktu di PSG. Yang gue lihat dia itu kayak back tengah, Hmm. dia DM Oh, yang kayak back tengah. Jadi ketika backnya semua maju nih, si PSG ini back sayapnya maju kan, tinggal ada center back 2. Nah, tiganya itu lapisnya itu Rabiot. Disitulah Rabiot bagus. Waktu di PSG itu yang gue lihat. Nah, sekarang Rabiot kok di fungsinya lebih banyak ke ya mobilitas maju mundur juga, maju sayap. juga. Dia lebih banyak ke pinggir, bukan ke tengah. Kecuali ketika dia main dengan formasi 4-5-1 kayak 4-5-1 ada 2 DM Locatelli sama Rabiot. Nah, itu dia bagus. Karena mungkin difokusinnya lebih ke belakang gitu. Terus Locatelli ya dia pemain bagus, cuman bukan seorang kreator, bukan game changer gitu loh. Nah, di Juve itu nggak ada game changer juga selain dari butuh DM, butuh ya pemain tengah yang mau ngelapis belakang, ngebantuin back. Terus nggak ada juga pemain tengah yang bisa nyambungin antara lini tengah sama lini depan. Dulu sih lumayan ada Dybala ya, ada Dybala, ada Bernardeschi. Segimana Juventini bilang Bernardeschi jelek, tapi gue ngelihat fungsinya dia ketika baca taktik permainan lawan, ngacak-ngacak ngeganggu Hmm. permainan lawan, taktik lawan itu berfungsi. Cuman dia nggak ngegolin, dia nggak Hmm. passing, nggak bikin asis, bukan nggak passing, nggak bikin asis juga gitu Bernardeschi, tapi dia ngeganggu ritme taktik lawannya oke. Nah sekarang ini Juve nggak punya itu. Mungkin Pogba, tapi kan Pogba ada di puskesmas ya, jadi ya udahlah Hmm. gitu, nggak usah dihitung dulu gitu. Jadi Karena kita mau ngadepin PSG berarti kan pemain yang ada aja udah. iya gitu, makanya ya kalau gue mau berharap sama Gatti pun ya Gatti nggak pernah dimainin, mungkin apa ya namanya chemistry-nya untuk bekerja sama dengan back yang lain mungkin nggak terbentuk. Karena beda kalau lu di latihan dengan di pertandingan, beda dong. Mungkin ketika latihan, oh dia cocok aja main dengan siapa gitu. Toh striker yang dilawannya juga udah ketahuan, pasti Vlahovic, pasti Milik, pasti Kean gitu kan. Kalau di latihan. Tapi kalau misalkan di pertandingan kan tanda tanya ya. Karena kita nggak pernah tahu taktik lawan kayak apa secara eksak gitu, hanya bisa nebak doang gitu. Nah, si chemistry ininya nggak kebentuk, jadi ya membingungkan. Satu sisi gue berharap, bukan berharap, gue punya keyakinan Gatti itu tipikalnya kayak Chiellini, back yang beruk lah gitu. yang It, yang it, inilah yang pekerjaan kotor lah ya. ya back kotor gitu. Nah, gue punya harapan besar sama Gatti sebenarnya. Terus Rugani itu libero Itali klasik banget kayak Nesta gitu. Itu gue punya harapan sebenarnya. Tapi ya karena mereka jarang dimainin ya gue nggak tahu juga gitu kan Iya, hasilnya belum bakal kelihatan kayak apa. hasilnya. Heeh. Benar-benar. Oke, kalau gue sih pribadi gimana cara mengalahkan mengalahkan PSG? Yang pertama adalah dalam 1 sampai 10 menit Juventus harus ambil gol cepat. Gimana caranya deh tuh? Kayak ingat nggak waktu lawan Chelsea kita golin menit keberapa? Yang Chiesa. Hmm. Nah, kalau bisa lu di menit 1 sampai 3 lu udah bisa golin lawan PSG, itu lebih aman. Jadi gimana PR-nya lu bisa gol cepat dari menit 1 sampai 10. Setelah itu kalau lu masih belum bisa golin, lu nggak bisa main terbuka lawan yang model kayak gini. Gimana caranya, Lawan Bang? terbuka, ya? Eh, Gimana caranya tuh? tar dulu, lu nggak boleh lupa striker PSG itu bukan 3, Berapa? 4. Satu lagi? Ramos. Kalau corner ya, kalau corner ya. Ya emang benar. Nyebelin kan? Iya. Ramos itu kalau corner, kenapa dia dapat posisi yang enak banget terus Iya. golnya? Karena PSG itu kalau yang gue lihat, dia counter attack aja bisa. Jadi posisinya sulit menekan PSG
mati-matian. Mbappe aja bisa lari dari tengah itu bisa ngalahin semua sprinter yang ada di Juventus. Jadi serba sulit. Jadi yang paling benar adalah bikin gol cepat. Gol cepat kayak model waktu lawan Chelsea di Chiesa. Gol cepat seperti itulah strateginya. Terus yang kedua juga mungkin mungkin ya paling masuk akal adalah bermain pragmatis. Juve-nya menunggu, menahan, dan counter attack. Karena Juve main terbuka dengan seganas-ganas kayak gini, wah ngeri banget sih. Ganas banget. Lu main terbuka, main terlalu tinggi dengan posisi Neymar, Mbappe ya khususnya dia punya speed ya. Ya sulit juga gitu. Jadi how to beat PSG Juve satu cara adalah Juventus harus punya gol cepat ya. Gol cepat lu misalkan kick off 5 orang langsung lari ke depan, bread, bola langsung lambung ke depan, ya lu sekali lagi deh, gol lawan Chelsea deh. Itu Chelsea belum siap. Chelsea belum siap, kita langsung bisa gol. Yang 1-0 di kandang Juventus musim kemarin, ingat kan? Ya. Cuman kita Gua update. berapa? Injury and suspension Juventus itu Leandro Paredes, Dusan Vlahovic, Di Maria, Chiesa, Marley Ek, Paul Pogba, Caio Jorge, Bremer, Locatelli, Iling Junior, De Siglio, Danilo suspensi. Danilo ya kemarin ya katokannya. Gak ada Danilo ya. Mantap. Jadi memang memang kalau kita PSG mau yang absen Danilo Pereira, gua nggak tahu ini pemain apa. ya bukan ininya dia lah. Intinya kalau selama si tiga trio ini masih main ya udah mau. Ya intinya gimana kita ini kan pertanyaan kan gimana kita mau ngalahin mereka kan? kalau kalau kita akan dikalahkan mereka itu mah jawaban yang paling gampang kan. Kan Iya. yang jawaban paling sulitnya kan adalah bagaimana mengalahkan PSG dengan kondisi Juventus Iya. seperti ini. Benar nggak? Ini kan Masalahnya pertanyaan yang adalah ketiganya sudah membuat 24 gol hanya dalam 6 iya gitu pertandingan. loh. Pertanyaan sulitnya kan itu gimana cara mengalahkan PSG. Kalau Luar kita biasa. kalah justru alasan lebih banyak kita kalah lebih banyak banyak Iya, masuk akal iya, dibanding kita memenangkan pertandingan ini iya, gitu loh dengan situasi kayak gini. Ya iya. itu opini dari gue ya. Ya, Pertama mungkin kita harus mungkin juga pecinta bola seluruh dunia juga ya kalaupun Juve kalah ya 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 kayak gimana ya? ya Ya, gitu justru deh. kalau Juve menang bakal jadi kejutan itu sih ya yang masih misteri. Pelatih yang lagi ngadepin lawan PSG dengan kondisi gitu kayak gini, Ya, rontok semua rambutnya pas. iya. Soalnya pelatih kita kan udah gak punya rambut, Bang. Pusing semua Ini gua lihat di sini puyeng gini. gitu, ya kan? Nah, ya udah nanti kita lihat lah bagaimana bagaimana Allegri. Karena caranya mengalahkan mereka itu, gue rasa Allegri harus sering-sering meeting sama tim pelatihannya, sering Iya. bangun bonding lagi sama timnya. Ini kita gimana kalau opini gue, lu harus cari gol cepat, ya main menunggu, menahan, pragmatis, karena itulah yang paling memungkinkan main counter attack. Lu main Iya. main model kayak lawan Lecce atau Empoli main terbuka dengan striker kayak gini, bagaimana? Bubar yang ada gitu. Ya, nggak tahu kenapa gua lebih milih 3 back kalau buat lawan PSG. Tapi 3 backnya siapa ya? Gak ada juga. Danilo, Bang, jadi center back nanti. Kan Gak Kak main juga. suspensi. Wah, gue Bonucci, mengalah. Sandro lah. wah, Wah, kacau. Nggak bisa. enggak. Oh, Makanya Nggak kan kena. gue Rugani, Bonucci, Gati. Gatti. Ya, makanya makanan makanya kan gue makanan empuk. makanya gue bilang nggak bisa ini lu main terbuka, lu harus main low block, lu main rendah, lu main numpuk di depan kotak penalti. Iya. Kalau Syaratnya feeling apa? gue, kalau feeling Ya gue syaratnya kemungkinan nggak itu, main 3 back nih. syaratnya lu harus bikin gol cepat. Hmm. Karena kalau Iya. lu udah numpuk dari awal, pertanyaannya kapan mau golinnya kan gitu. Iya. Kan gitu. Ya, Lu harus main kalau gol sebenarnya cepat. ini mungkin apa namanya? Ini mah pendapat gue ya ketika gue perhatiin Juve yang setahun sekarang itu masalah fisik. Kenapa? Karena kalau mau counter attack itu harus bikin salah satunya tuh bikin lawan drop dulu stamina-nya. Itu yang diterapin sama Lippi. Lippi lebih pragmatis dibanding Allegri. Hmm.
Conte juga sama. Lu waktu Juventus dipegang Conte, lihat golnya Juve di menit berapa? Pasti di babak 2. Babak Hmm. satu itu cuma 1 gol. Kalau nggak kalah 1-0 misalnya gitu. Tapi menit 60 sampai menit 90 di situ gol paling banyak. Kenapa? Karena stamina pemain lawan udah turun. Udah drop. Nah, Juve-nya masih tetap ngegas gitu, bensinnya masih full, apalagi ada Lichtsteiner kan gitu. Nah, kalau yang sekarang kebalikannya, Juve itu menit 60 udahan. Makanya Jadi timnas ya Indonesia dong. ide-idenya bagus sih kalau mau nyerang cepat di awal gitu. Cuman ya siapa yang playmakernya nggak ada. Ada. Ya berharap kayak Miretti gitu lah, Miretti. Ya, ya gue berharap banget sih ini ngimpi lah ya. Bukan berharap lagi, gue mimpi Miretti bisa jadi trequartista beneran atau Sule. Miretti sih. Miretti milik kan bagus kontrolnya dan bola-bola atasnya bagus. Jadi alasan gue untuk bisa gol cepat kayaknya bisa kalau memang di planningin dengan baik ya. Karena kan Ya. bisa main bola atas, main long ball, Miretti bisa maju. Kalau boleh mau bawa bola atau mau long ball ke milik juga bisa gitu. Bisa Karena kalau nanti di kalau kita Ubernya sama Kim main Pembe. kalau kita mau main terbuka, gua malah saranin jangan lah, jangan jangan Nah, ngadi-ngadi lah, terlalu beresiko kalau bermain jangan terbuka. jangan Gue sih ngadi-ngadi berharap lah. satu lagi yang gue harap ini kiper bisa tukeran gak ya? Perin ya, ini sebenarnya waktu lawan PSG kemarin Iya. Perin banyak nyelamatin ya. Ya pusing sih Iya. emang lawan PSG ini. PSG itu bisa model gol dalam bentuk apapun. Lo mau crossing dia bisa, mau counter attack bisa, mau shoot dari bisa, mau Iya karena materi mengandalkan pemainnya komplit. iya. Iya. Gue berharap Buffon balik lagi ya, nggak bisa ya. Udah nggak mungkin ya. Di Parma aja udah nggak pernah main. Gitu. Buffon tuh tahun lalu masih nahan Messi loh. Ingat gak kita ketemu Barca tuh Messi sampai narik bajunya kan, mau minta kali bajunya. Emang iya Saking minta stresnya tuh. emang minta Gila. bajunya. Saking Kalau gilanya tuh Buffon. kalau counter attack, gue masih berharap ada overlap dari si Rabiot. Rabiot ini kan teman dribble dari bawah, bawa bola ke depan. Jadi kalau counter attack masih ada harapan lah. Masih ada satu skema yang biasa sering terjadi. Cuman kalau Iya. kalau main terbuka, intinya kalau main terbuka lawan PSG gini, bukan karena kita nggak mau menang, cuman kita sadar diri aja sih sebenarnya, lebih ke sadar diri, Iya, terlalu sadar beresiko diri sih. loh. Kalau Bahaya. beresiko sih. Oke. Karena sekali nyerang lini tengah kosong, dia masuk ke kotak, udah. Tiga pemain itu Gitu. udah, wah, Apalagi kalau backnya nanti Sandro misalkan sama Gatti atau Sandro. Jadi mengerikan ya sih. udah. Oke lah, itu aja tadi mengenai kita aja pusing sendiri. Karin aja Allegri nanti yang mikirin gimana. Gue aja pusing, gimana caranya menang lawan PSG. Setelah gue bikin materi ini, gila gimana cara bikin menang. Ya udahlah. Oke, langsung aja line up. Kira-kira gimana nih dengan keterbatasan nih dari kiper. Uh, mau pakai formasi apa? Kalau lo sekarang jadi Allegri, lo mau pakai formasi apa? Ini Siapa Bang, dulu bang? Bang Martin dulu deh, bantu. Oke. Formasi dan line up kira-kira siapa nih idealnya buat lawan PSG? Gue itu hardcore 3 back. Oh, 3 back. Berarti 3-5-2, 4-3-4-3 atau 3-4-1-2. Pokoknya gue hardcore sama 3 back aja. Dari ya ini mah preferensi gue pribadi ya. Gue seneng banget ketika Lippi dulu bikin 3-4-1-2. Hmm. 3-4-1-2. Tapi memang kalau bisa dibilang kalau mau aman ya tetap 4 back. Kenapa? Biar ada cadangan center back 1. Ya. Kalau dibikin 3 back berarti nggak ada center back cadangan. Ya kan? Ya. Habis sudah nggak ada. Mungkin Sesni aja gitu jadiin CB. Bisa jadi ya. Biar Perin yang main gitu kan. Biar Ya, dia lebih sedikit lebih berguna gitu buat klubnya kan. soalnya lu bilang kan ini formasi. Terus gue baru lihat komposisi pemain Juve yang available siapa lah, cuman ada segitu-segitunya mau diapain lagi. Oke, oke, oke. Tapi gue suka ide ini kalau 4-5-1 ya di belakang milik itu ada Miretti, ada Sule, terus ada Kostik. Gue suka dengan komposisi 4 di depan itu gue suka. Cuman belakang ini Hmm. mungkin McKennie-nya gue ganti sama Fagioli kali ya. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi serba salah.
Bisa jadi sih Bang, karena Fagioli kemarin menggantikan McKennie main eksplosif bagus. Iya, Ya dia siapa? dia pembaca taktik yang bagus gitu. Iya. Karena waktu gua nonton Cremonese ya tahun kemarin, musim kemarin, eh dia ditempatin di posisinya Miretti gitu di belakang striker itu Hmm. bagus juga, tapi slow aja gitu. Ya, ya. Terus ketika dia dijadiin CM beneran di tengah CM, Hmm. dia tuh nggak naik ke depan, nggak mundur ke belakang, tapi ngontrol semuanya dari tengah karena Ya, memang ya. dia lambat, nggak bisa sprint gitu. Terus ketika dia dijadiin DM ya dia jadinya kayak Pirlo gitu. Makanya Ya. kenapa salah satu alasan waktu itu Pirlo berani mainin Fagioli Hmm. karena dia ngerasa ini pemain unik nih gitu. Gua kayak 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 apa namanya? Kayak mengenal gaya ini gitu kalau kata Pirlo. Cuman ya memang akurasinya belum sekeren Pirlo untuk long pass pinpointnya. Tapi untuk ngatur alur serangan itu Fagioli udah oke Hmm. gitu. Jadi ya gue belum yakin juga kalau Fagioli cuman DM-nya berdua. Ya. Eh, jadi ya kalau misalkan ada Rabiot, Locatelli sama Fagioli menurut gue cakep sih itu. Tiga terus depan ya Milik Kostik Miretti milik Kostik, Miretti misalnya gitu. Itu oke Cuadrado. juga. Aduh, capek Cuadrado. Ya Tapi ya kita pilihannya kan itu aja udah. Pilihan maksudnya kan ini sayap pilihannya kan kanan nggak ada pilihan Soli. sih. MDS Soli Cedera, kagak mau. cedera juga. cedera, Soli nggak kagak ada. mau. Dani Hancur dan sekali ya guys. Danilo suspensi ya udah Cuadrado. Udah nggak ada emang di belakangnya emang cuma itu. Ya wes lah. Oke Rick, gimana Rick? Halo Rick. Huh. Informasi dan line up. Thank you Bang Bagi dari opininya mengenai informasi dan line up. Gimana? Pusing juga ya Bang ya karena memang memang terlalu banyak pemain yang absen jadi bingung mau nempatin pemain ya. Tapi gue setuju sih dengan Bang Balki mungkin Fagioli bisa bermain ya karena gue melihat McKennie beberapa pertandingan terakhir juga kurang berguna untuk tim apalagi saat dia menjadi starter. Jadi gue lebih memilih Fagioli dengan duet bersama Rabiot gitu. Kalau untuk di belakang, nah untuk formasi sih gue pakam gue sih 4-3-3 ya. Kalau gue mungkin gue berbeda dengan Bung Balki. Gue lebih ke 4-3-3 karena dengan menempatkan 3 back di belakang, yang pertama yang tadi dia bilang sisa center back murni berarti habis. Yang kedua kayaknya dengan bermain 3 back itu membuka kesempatan trio penyerang itu menjadi lebih leluasa gitu. Apalagi kalau misalnya lini tengahnya yang sepertinya ini ya kalau gue baca lini tengah kita memang masih terlalu rapuh gitu. Jadi menurut gue dengan memasang 3 back kayaknya hmm, terlalu ini ya terlalu beresiko gitu. Mungkin bisa menduetkan Bonucci dan Gatti sih di tengah. Ini wing-wingnya ya udah tinggal ini pemainnya ya kan, Sandro dan Cuadrado. Tengahnya mungkin bisa pasang Rabiot dan Fagioli. Nah, tiga di depan mungkin ada Kostik, Miretti dan Milik. Itu sih kalau dari gua. Sule mungkin dipasang di super sub ya. Kalau memang formasi itu tidak berjalan dengan baik sih. Gue berharap ada Locatelli di tengah. Gue berharap banget Locatelli bisa fit. Jadi bisa diduetkan dengan Rabiot. Nah, mungkin itu bisa sedikit ada secercah sinar nih. Kalau misalnya Locatelli ada gitu. Karena dengan menempatkan McKennie, aduh gue sangat sangat tidak yakin sih sebenarnya. Itu sih Bang. Ya Gue sih gue kalau lihat yang penting, Hmm. gue kan berharap ini counter attack-nya Juventus lebih tajam. Miretti harus main karena Iya, Miretti lebih bagus dribblenya iya, dan lebih confirm. iya, iya. Confirm dia kalau dribble dia confirm banget gitu. Benar, Ngelakuin beberapa pemain. benar. Miretti harus main lah intinya. Kalau Miretti Benar. nggak main, gue nggak Iya, jamin lah. Lu mau main nunggu benar. kita counter attack mau ngambilin siapa yang mau bawa bola. Iya, saat ini Counter memang gue melihat yang Meretti memang pemain satu-satunya pemain yang paling eksplosif gitu. Kalau dia dribble, ya. Cuman mungkin memang cara dia membaca permainan di depan itu yang memang agak belum belum teruji sih gitu. Kadang dia bingung kapan dia harus ngoper, kapan dia harus syuting gitu. Itu sih. Cuman kalau untuk dribble dia sektor serangan dia oke gitu. Mungkin karena jam terbang juga kali ya. Jarang main ya itu yang jadi kalau menentukan juga. Miretti nggak main, bubar deh. Iya, Mau gimana mau main apa? kalau gua kalau gua ya kan udah jelas nggak akan masuk juga. Terus gue pikir untuk
ada di posisi buncit juga kecil lah, nggak mungkin Maccabi Haifa bisa menang selisih 6 gol gitu. Untuk nyusul Juve Cuman kan kan harus kitanya harus butuh 6 menang gol. bang. Kalau kita Ini seri, kalau sama-sama kalah gimana sih? oh ya kita Kan lolos. kita lolos kan? Iya, Mm-mm. masalahnya kan siapa yang bisa mastiin Benfica itu menang lawan Maccabi Haifa? Gak, gue yakin kalah sih, gue yakin kalah. Siapa yang bisa mastiin? Gak ada ya, sepak bola tuh bundar ya. Ya kalau Heeh. gua untuk kayak gini ya, posisi kayak gini, ini kalau gue pribadi, gue langsung tes mental aja, turunin semuanya, Miretti, Sule, Fagioli, turunin aja semuanya. Ya, Itu. nama baik klub dipertaruhkan di sini bang. Ini kan masalahnya kan masalahnya kan Benfica, Maccabi Haifa masih nunggu hasil Gini, gini, eh, gini, gini. Benfica. Gua milih nurunin Miretti, Sule, sama Fagioli bukan karena emosional, bukan karena mereka bocah-bocah Juve gitu, bukan. Tapi yang sifatnya kreator, pemain tengah yang sifatnya kreator ya, ya bocah-bocah itu. Iya. Iya, benar. Benar juga Locatelli sih. itu bukan kreator. Hmm. Kan dulu kita punya Nedved, kita punya Pirlo, punya Marchisio. Sebelum itu punya Zidane, ya kan? Punya Takinardi bukan eh, kreator gitu, tapi ya itu kan selalu ada gitu kreatornya. Kita punya Camoranesi juga gitu kan. Nah, sekarang di Juve kreatornya siapa? Gak ada, memang gak ada sih. Makanya kenapa musim ini jelek? Gue bilang kalaupun ya bukan gimana sama Pogba gitu ya. Pogba itu juga bukan kreator. Ya, Pogba bukan kreator loh. Kreatornya Pogba apa namanya? Pada saat Pogba bagus di Juve itu ada Pirlo. Pirlo, ada Iya, Marchisio loh. iya benar. Itu dua kreator yang ya dua-duanya sama-sama slow. Sehingga Vidal sama Pogba ini bisa bebas banget eksplosif. Hmm. Kenapa? Karena Marchisio bisa motong di belakang, Pirlo juga sama. Marchisio bisa ke depan, Pirlo jaga belakang. Itu kayak Iya. Roma zaman dulu, Totti di depan, setengah ke depan itu Totti, setengah ke belakang itu De Rossi gitu. Mm-mm. Nah, itu kan dua kreator yang dibutuhin gitu. Sementara sekarang Rabiot, McKennie, Locatelli bagus, gue nggak bilang semuanya jelek gitu. Tapi mereka bukan kreator. Nah, yang dibutuhin Juve itu kreator. Gimana Iya. sih lu punya ide unik untuk ngalahin tim kayak begini gitu. Ya itu masalahnya kita nggak bisa menghadirkan itu karena pertandingan kan tinggal beberapa hari ke depan. Iya. Nah, iya makanya makanya yang karena kita punya kreator cuman ada Sule, ada Miretti sama Fagioli, turunin aja Iya. semuanya kalau gua. Ya, Iya. kita lihat nanti bagaimana nanti nasib Juventus menghadapi PSG ini karena ya memang kalau hanya untuk bisa bertahan ya bisa-bisa aja mungkin tinggal numpuk aja bertahan kan cuma Iya. bagaimana numpuk Enggak main. Cuman kan juga, enggak juga. cuman masalahnya kalau kita mau menangin pertandingan ini kan nggak cuma bisa bertahan itu kan yang jadi persoalan persoalan lain lagi. Kalau menang pertandingan ini kan nggak bisa bertahan aja. Lu tetap harus golin, lu tetap harus maju. Tapi satu sisi Iya. juga kalau lu mau maju belakang lu terlalu tinggi, ya ya lu Disikat. bisa lihat lah Mbappe lah kemarin lawan kita kan Bonucci keteteran kan Bonucci sangat habis tertekan di pertandingan habis itu bang. napasnya habis Bonucci. Ya napas. Bonucci itu butuh karakter yang kayak Chiellini untuk bagus. Iya. Ada ya, gua Chiellini bagus, bukan gue bilang jelek ya, tapi Chiellini itu ngeganggu banget tau nggak? Iya. Buat Striker. tengah, tengah dan striker, pokoknya lini serangan eh musuh itu keganggu banget konsentrasinya sama Chiellini deh. Iya. Itu tuh kalau Itali zaman dulu ada Nesta, Iya. Cannavaro, sama Maldini. Lu lihat Maldini deh. Maldini tuh ngerusak konsentrasi banget. Jadi Nesta di belakang sendirian tuh enak Iya. gitu. Nah, itu yang dibutuhin sama Bonucci. Ketika Chiellini-nya nggak ada ya Bonucci tuh bakal kerasa ya sama aja ketika Bonucci di Milan. Di situ nggak ada pengacau. Dia nggak Iya. punya partner pengacau ketika di Milan gitu. Dia Kayak punya jelek mainnya. iya dia punya Hmm.
partner yang karakternya sama, mirip sama dia waktu itu Romagnoli kan. Magnoli. Nah, iya nggak bisa efektif kalau dikasih yang kayak gitu. Di Italia pun ketika dia nggak ada Chiellini, beda mainnya. Hmm. Jadi memang itu trio terkutuk aja kalau BBC. Luar biasa tuh, nggak bisa ditembus. Iya, Luar biasa iya, itu. iya, iya, iya. Ya ketika Oke lu deh. lihat Barzagli, ada Bonucci, buat gue itu art banget. Ya, Barzagli, Bonucci, Chiellini itu ya, art banget karena tiga back tengah yang gue bilang eksklusif punya karakter masing-masing dan ini bisa saling melengkapi. Yang penting Itu. Conte Iya, dan kenapa makanya gue punya harapan, gue berharap gede banget sama Gatti karena Gatti tuh bisa lah. kotor, Potensinya kayak potensinya mikir ini. kotor ya. kotor. Ya, emang kotor sih. Gue gue kemarin lihat atau musim kemarin ketika Juve beli Gatti, gue kan penasaran ya, jadi gue nonton seri B gitu, terus ini pemain apa sih bagusnya gitu, kenapa dibeli sama Juve? Ya gue punya keyakinan pasti Juve menemukan sesuatu lah di Gatti Hmm. kan. Akhirnya gue nonton, terus gue lihat ini gokil juga nih, kayak Cielini narik tapi santai gitu, narik Iya, pemain tapi santai, terus sliding tuh kalau brutal brutal aja gitu, iya, nggak keras. nggak punya hati gitu loh itu, Ya, Hmm, sliding sampai lawan guling-guling dan dia kalem aja, bangun lagi jalan lagi gitu. Wah ini ya, karakter, ya dulu kita punya Montero ya kan, pernah punya Turam juga gitu, terus ada Cielini ya kan. Nah itulah yang dibutuhkan sama Juve ya, salah satunya. Nah makanya kenapa sih Gatti nggak pernah dimainin gitu. Bremer iya, iya, iya. Bremer bagus tapi menurut gue bukan backupnya Bonucci. ya, Oke, oke. benar. Jadi kita lanjut lagi ya. Kita Oke. lanjut lagi. Halo, halo, apa dah? Kenapa? Iya Lanjut. oke lanjut. Oke. Kita lanjut lagi masalah mengenai PSG dan Juve ini kayaknya kita sudahi karena udah banyak banget yang Banyak kita banget obrolin PR-nya. di sini. PR-nya banyak Mudah-mudahan banget. ya mudah-mudahan hasilnya tetap menang ya. Walaupun tadi gue juga bilang ini sulit ya untuk bisa antara satu sisi menang, satu sisi juga nggak kalah. Ini situasi yang sebenarnya udah extraordinary menurut gue ya. Jadi kalau Allegri bisa menang, menurut gue udah tepuk tangan sih. Karena ini udah extraordinary situasinya. Oke, kita langsung aja review sebentar singkat aja tentang Empoli karena kita udah banyak ngomongin PSG gitu. Lawan Empoli, apakah di sini sudah, oh ya, Fagioli termasuk yang bintang yang muncul ya dalam pertandingan Empoli ini. Tapi Lawan Lecce, satu, Bang. sorry, lawan Lecce ya, Ya. lawan Lecce ini. Satu pertanyaan gue, apakah Juventus sudah dibilang hatam melawan tim-tim kecil, melawan melawan seperti Lecce, melawan seperti Empoli atau nanti mungkin melawan Cremonese yang masih, ataukah sebenarnya masih belum konsisten? Gimana? Siapa dulu nih? Dulu deh. Oke. Oke, kalau untuk konsistensi balik lagi yang tadi gue bilang ya. Gue belum melihat adanya konsistensi di tubuh Juventus saat ini gitu. Bisa Ya, menang lawan maksudnya tim. ini lawan tim Hmm, kecil aja, apakah ya. ini udah pasti dapat poin nggak ke depannya lawan tim kecil terus? Ataukah nanti ketemunya Ah, kayak Monza lagi, lawan ya, Salernitana lagi? Apa menurut lu ke depan ya, kayaknya udah hatam lah kalau lawan tim kecil? Gimana? Deh? ya, ya. Itu tergantung dengan kondisi lagi nih, Bang. Balik lagi kesiapan dan mentalitas Juve ke depannya gimana? Takutnya ada beberapa pemain yang absen lagi, ya kan? Nanti sibuk lagi cari pemain lagi yang mana lagi yang harus main gitu ya. Tapi kan kabar baiknya kan ada dua pemain yang bisa segera bermain gitu. Kabar baiknya sih itu gitu. Tapi gue melihat sepertinya Juve memang masih punya kualitas yang cukup untuk bisa melawan tim-tim ya dibilang kecil jangan terlalu kecil ya. Standarnya di bawah Juve lah. Ya kan masih bisa lah, masih bisa menang gitu. Cuman ya balik lagi yang tadi gue bilang, ini kembali lagi ke kondisi Juventus ke depannya seperti apa ya. Kita berharap mudah-mudahan tidak ada lagi pemain yang cedera dan yang cedera pun bisa cepat sembuh gitu. Itu sih dari gue Bang singkatnya. Oke. Gimana Hmm. Bang Bagi? Apakah nanti Juve masih ketemuin model-model kayak lawan Monza, Salernitana yang ngeblank lawan tim kecil? Apakah sebenarnya lawan tim kecil ini kita udah bisa dibilang udah oke lah? Buktinya adalah waktu lawan Lecce ini banyak sekali
sekali kan pemain yang cedera, toh masih bisa menang juga gitu loh. Dengan ya tetap menghadirkan Nexian tadi. Gimana? Nyem, nyem, nyem. Pertanyaan lu bikin gue bingung. Loh, kan ini kan kita ngomongin perjalanan, kita mau ke empat besar, kita mau Scudetto, ya otomatis kan kita Aduh. lawan lawan tim kecil dong, tim kecil. Nanti kita masih menghadapi Verona, lawan Cremonese, masih Enggak ngadepin. juga menurut gue, karena Apakah kita udah istilahnya udah sampai di posisi melawan mereka kita udah bisa lah menang, enggak. atau sebenarnya Menurut gue masih enggak. Ya gue harus mengakui bahwa Juve itu tim papan tengah, tengah ke atas lah ya, nggak tengah banget gitu. oh, Kenapa? Karena berarti masih belum konsisten dong ya. belum, karena eh ini Juve paling aneh dari 93 yang gue temuin ya. Eh, Jauh ya bang ya. eh, Gini, dulu gue inget kenapa sih Juve beli Camoranesi, kenapa beli Iya. Zambrotta gitu. Terus ini nemu dari mana juga Tudor gitu kan, Marchioni, Iya. Zenoni gitu kan. Ya oke lah Zenoni, tapi dia main di Atalanta dan kenapa nggak Zenoni yang Samoa, satunya Samoa. lagi gitu. Kenapa nggak Zenoni yang satu lagi? Itu satu hal yang apa namanya buat gue unik. Ketika gue lihat Milan beli eh, Donadoni misalnya, terus beli Lentini gitu kan, George Weah dan lain-lain, Oliver Bierhoff gitu. Kenapa Juve kok belinya Allen Boxy? Kenapa ada Vieri gitu? Eh, itulah Juve, beli Montero dari mana pula gitu loh. Tapi mereka itu punya DNA Juve. Mm. Mereka bukan Camoranesi itu cuman dari Hellas Verona, tim yang baru promosi. Terus Marchioni itu dari Atalanta kalau nggak salah. Tapi ya gaya permainannya cocok untuk Juve untuk dan karakter orangnya juga mungkin ya gitu kalau gue lihat. Sedangkan kalau yang sekarang itu lebih bintang. Danilo itu bintang, Ya Rabiot itu bintang. dari Madrid dari City. Tapi buat gue DNA Juve-nya nggak ada. Mm. Ya Pak harus Italiano kali enggak juga. Ya, Harus Italiano. nggak mesti Italiano juga. Tapi orang yang mau fight gitu, lu lihat Mm. Lichtsteiner gitu. Gue salut sama Lichtsteiner itu passingnya nggak bagus-bagus amat kok. Lichtsteiner itu dia mau maju mundur, dia mau Mm. diposisiin di mana aja dan dia selalu apa ya memotivasi dirinya untuk bermain bagus ketika dia Iya. nggak di posisinya gitu. Padahal kalau ngomong passing ya bagusan Cuadrado dari mana-mana lah kalau ngomong passing gitu. Tapi karena effortnya dia gitu. Kalau pemain yang sekarang lu lihat deh, aduh sedih banget gitu. Malah gue lebih suka Juve yang 2007 saat dari seri B ke seri A. Waktu itu Juve nge-build up tim baru untuk bersaing di seri A gitu. Dengan budget terbatas dan akhirnya kenapa beli pemain-pemain itu gitu kan. Ya itu make sense gitu. Tapi kalau sekarang ngapain sih beli pemain bintang bahkan let's say yang kemarin yang super bintang pun gua mempertanyakan kenapa Juve beli yang kayak begini gitu. Memang mereka mampu gitu tapi ini lu merusak dasar tim gitu loh. Mm. Lu merusak dasar tim karena Juve itu tengah kalau kalau gue bicara Italia ya, Juve itu tengah sama back, Milan itu back sama depan. Iya. Itu Italia gitu. Makanya kok Juve begini sih gitu. Buat gue mulai aneh gitu. Ya mungkin ini lagi fase di mana Juventus ya kayak roda lagi
turun dulu untuk naik lagi. Iya, iya makanya kenapa gue bilang gue sabar aja gitu kalau lihat di grup gitu. Gue bilang ya udahlah sabar, udah 9 tahun Scudetto juga gitu kan. Berarti kita masih belum ada kemungkinan bakal nggak nemuin kayak Monza atau Inter, bakal ada lagi ya kasus-kasus kayak gitu ya, Ya ada, lawan-lawan karena lawan-lawan yang di bawah Juventus kesandung lagi. itu kemungkinan besar ada. Kenapa? Karena ya tadi yang gue bilang ini teh kayak di abuse gitu loh. Cuadrado baru sembuh cedera, belum 100% fit, tapi dipaksain main jadi starter. McKennie kemarin kayak gitu. Kenapa sih lu nggak berani mencoba dengan Ealing Junior misalnya gitu? Iya. Baru Cuadrado yang baru sembuh cedera ini mainin di babak 2 misalnya gitu. Hmm. Ini kan satu manajemen yang aneh aja menurut gua gitu. Terus ya ketika tengah cedera McKennie baru sembuh dari cedera, dia langsung dimainin sebagai starter. Kenapa sih nggak dipercayain sama Fagioli gitu? Ya buat gue sih apa namanya ini kan proses untuk ngebentuk tim. Let's say ya emang ini tim yang baru, yang dengan ide yang baru, lagi nge-build up lagi, proses build up lagi gitu. Hmm. Tapi ya namanya proses build up kan lu harus mencoba sesuatu hal yang baru, mengoptimalkan apa yang ada gitu. Iya. Kok McKennie terus, Rabiot terus gitu. Ya ini kali kalau ketemu Allegri, jangkrik bos. Kayak di film Dono, jangkrik bos. Ya itu Gitu. aja sih, makanya kenapa gue bilang nggak jaminan juga kalaupun misalkan kita ketemu Lecce, ketemu Monza dan lain-lain nggak jaminan juga karena teamworknya nggak ketemu. Oh, oke. Berarti masih belum ada konsistensi ya melawan tim kecil. Kita kita udah stabil gitu ya, pasti menang gitu ya, enggak ya? Ya ini gue bicara overall musim ini Juve itu nggak ada konektor yang tadi ya gue bilang dari depan ke belakang itu nggak pernah tersambung dengan baik. Iya. Ya Jadi bisa jadi Vlahovic kalau Vlahovic itu butuh support. Vlahovic itu kayak Haaland. Iya. Dia butuh support dari lini tengah, butuh supply dari lini tengah. Terus ada yang ngeganggu back lawan dari lini tengah juga gitu. Nah sekarang kalau misalkan di depannya cuma tiga, sementara pemain tengahnya pada telat naik ya mau ngapain? Semua pemain back lawan tuh udah konsentrasi full sama Vlahovic gitu. Iya. ya, oke, nanti kita lihat aja sejauh mana konsistensi Juventus melawan tim kecil. Karena kenapa pertanyaan gua kita harus konsisten melawan tim kecil? Karena kita kalau mau masuk empat besar aja, kalau kita kehilangan poin dari tim kecil, apalagi tim Iya. yang di atas Juve yang hari ini misalkan lagi bertandang Napoli. seperti Napoli, ada Lazio, ada Atlanta, ada Inter, ada Milan. Milan udah ya kita kalah. Roma aja kita nggak menang. Jadi nggak akan sulit ke empat besar kalau kita tim kecil aja kita belum konsisten. Tapi kalau kita tim kecil aja istilahnya udah rapi, paling kita PR-nya tinggal lawan-lawan tim Iya. yang lagi bagus di Serie A gitu sih. Ya kalau gue sih nggak ngebedain tim gede tim kecil ya. Hmm. Jadi gue yang tadi gue ceritain itu overall Juve aja. Gue nggak ngebedain dia main lawan tim kecil atau lawan tim gede karena problemnya sama, idenya nggak ada. Kalaupun ada idenya tuh udah kebaca sama lawan. Hmm. Ya, Itu. ya, ya. Oke, oke. Oh. Jadi tadi yang lo maksud bahwa ini keseluruhan Juventus masih belum punya fondasi, belum punya ide Iya. gitu ya. Jadi tinggal sulit mau lawan tim siapapun. Tapi yang mau Iya. besar, sulit aja gitu bawaannya. Iya. Oke deh, kalau gitu deh. Ada lagi mau sampein? Kayaknya udah banyak ya. Gue sampein banyak banget. Udah sejam lebih nih kayaknya. Gitu. Oke, Oh teman-teman iya. soal Juventus ini, wah hebat nih kalau terus mengikuti obrolan kita. Banyak banget input dari Panjang yang mau dibahas ya Bang. Ricky, banyak banget input dari Kang Balki. Yang mudah-mudahan input tadi menambah keseruan kita mempersiapkan nonton melawan PSG. Ini sih bisa dibilang Mission Impossible nggak sih? Iya, Mission Impossible sih kalau Ya, buat gua. Ya, gua bilang ini Mission Impossible sih. Mission Impossible ya, bisa ya. Sesuatu yang sulit untuk dilakukan, tapi peluang itu ada gitu. Oke, Ya, oke, ya. gak ada yang nggak mungkin dalam sepak bola lah. Semua bisa terjadi.
Ya gue setuju. Kalau Ya, kalau pengennya sih gue menang ya lawan PSG gitu. Tapi ya satu sisi ya. kita lihat faktanya kayak begitu kan. Jadi ya Ya, gue sih fakta. Kita main cedera, mereka punya predatornya. Udah bukan biasa orang biasa lagi. Orang planet lain ya yang main tuh. Iya. iya Oke makanya lah ya kalau cuma satu orang, misalkan Messi doang. Ini Tiga beda. ya, empat 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 ya, sama Barca Ramos ya. Ramos. sama Ramos gue nggak pernah Ya. ngelupain Ramos soalnya. Ini Soalnya pesan juga emang buat pemain-pemain Juventus jangan coba-coba eh tackle Messi ya, karena nanti bisa berhadapan dengan Ramos sekarang, ya kan? hmm, oke. Hati-hati, Nah, boy. nah kalau 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 berandai-andai ini Bonucci sama Ramos itu bakalan jadi bagus Bonucci-nya. Bisa jadi ya bang, karena satu kotor kan, Iya, mengganggu juga yang satu. iya, Iya, harus yang benar-benar. kayak gitu tuh satu. Makanya ya berharap Kita lihat aja. aja. Kita lihat aja. Sama siap-siap mental aja ntar dibully. Ya, udah biasa musim ini. Oh, gue udah dari dulu dibully Wah, mulu gua. Oke Dari deh kalau gitu. nah oke. Habis-habis kayaknya kalau ngomongin Juventus ya. Oke, teman-teman Soal Juventus, itu aja dari kita pengantar untuk melawan PSG, sebuah mission impossible dari Juventus, tapi kita berharap kita tetap ada di Liga Eropa. Oke, teman-teman, Amin. itu aja dari Min. gue, dari Jeki, dan dari Ricky, Ya, dan dari Kang Baki. Vino Lavine, Forza Forza Juve. Juve. Semangat terus.